Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang luka hati yang dimiliki oleh seseorang yang paling kamu pikirkan saat ini. Jadi luka hati yang dimiliki oleh misalnya pasanganmu, mantan pasanganmu, atau juga calon dari pasanganmu. Mungkin sekarang kalian sedang pendekatan, lagi PDKT nih, terus kamu merasa kenapa ya dia sifatnya kayak gitu gitu. Nah, reading kali ini berusaha membantu kalian mencari tahu sebenarnya masa lalu dia tuh seperti apa sih, perasaan apa yang masih sangat uh, berkesan atau tertinggal di dalam hatinya sehingga melatar belakangi segala sifat dan sikapnya saat ini gitu. Jadi diharapkan dengan kalian memahami luka hatinya, kalian juga akan bisa lebih memposisikan diri dan berusaha memahaminya gitu. Oke. Karena mungkin tidak semua orang itu mau terbuka dengan masa lalunya. Tidak semua orang juga mengenali luka hati di dalam dirinya. Jadi kadang ini malah menimbulkan miskomunikasi, salah paham, padahal sebenarnya saling sayang, cuman karena ada luka masing-masing, masih memiliki luka batin, sama-sama masih memiliki luka batin, jadi ini justru rawan membuat hubungan kalian berkonflik. Padahal sebenarnya ini saling sayang gitu, cuman karena minim kejujuran, maksudnya bukan dalam artian dia nggak mau jujur, bukan, tapi mungkin karena dia belum sanggup untuk terbuka menceritakan masa lalunya atau menceritakan kegundahan hatinya, luka hatinya, jadinya ini hanya dipendam sendiri olehnya gitu. Siapapun yang kamu pikirkan saat ini, jadi siapapun yang menjadi prioritas orang yang paling kamu pikirkan saat ini. Jadi reading ini nanti akan membaca luka hati yang dimiliki oleh siapapun yang paling kamu pikirkan saat ini. Pasanganmu, mantan pasanganmu, mungkin setelah kalian berkonflik, kamu mungkin ingin tahu perasaan dia gimana sih, aku meninggalkan luka apa padanya misalnya, atau juga mungkin calon pasanganmu karena kalian baru masa pendekatan gitu juga bisa. Seperti biasa akan ada 3 tebaran nantinya. Teman-teman nanti silahkan memilih. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan yang terakhir tebaran ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Tapi saya sarankan untuk memilih pilihan pertama kalian agar ini tidak bias antara intuisi atau kata hati dengan logika kalian gitu. Jadi pilihlah yang pertama kali kalian yakini atau yang pertama kali hati kalian pilih. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Oke, saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Jadi luka hati yang dimiliki oleh seseorang yang paling dipikirkan oleh teman-teman yang memilih tebaran pertama. Ada prosperity. Kita lihat detailnya. Ada justice. Dan yang kedua ada strength. Jadi orang yang paling kamu pikirkan ini memiliki luka hati terkait dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Jadi mungkin seseorang pernah menyakitinya dengan cara diungkit-ungkit kesalahannya, bisa terus dikait-kaitkan dengan orang lain, misalnya ada orang lain yang lebih berhasil loh daripada kamu, padahal kalian sama-sama gini gitu. Jadi diremehkan karena dianggap tidak lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi kehebatan dia, kemampuan dia itu sering
dibandingkan dengan kehebatan orang lain, di mana ada sesuatu yang tidak bisa dibandingkan gitu. Jadi misalnya matahari sama bulan, keduanya tidak bisa dibandingkan karena keduanya ya bersinar di waktunya masing-masing. Ibaratnya punya perannya masing-masing gitu. Nah, seseorang ini yang paling kamu pikirkan ini sakit hati karena merasa diremehkan, kemampuannya diremehkan ya, kemampuannya diremehkan karena seolah-olah dia tuh nggak lebih baik daripada orang lain gitu. Padahal sebenarnya si dia ini sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa, tetapi hasilnya dia tidak mendapatkan penghargaan ya, tetapi justru dia apa ya, dibandingkan gitu loh, kayak nggak dihargai kerja kerasnya, usahanya itu nggak dihargai gitu. Karena dia pernah dibandingkan gitu, karena dia pernah diremehkan, jadinya dia mau usaha lagi tuh ya males gitu, karena ngerasa alah paling nanti aku udah usaha yang terbaik paling juga hasilnya aku bakalan dibandingin lagi sama orang lain gitu, jadi aku bakalan diremehin lagi. Jadi dianya tuh mau berusaha itu udah malas duluan, udah takut duluan kalau nanti hasilnya itu bakalan diabaikan, bakalan dicemooh, bakalan diejek karena dirasa tidak lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi dia sakit hati banget ya, karena itu tadi yang dia merasa sudah melakukan yang terbaik, dia merasa sudah mengusahakan semaksimal mungkin yang dia bisa, tetapi bukannya mendapat penghargaan, bukannya mendapat rasa syukur gitu, oh terima kasih ya kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi justru malah apaan sih kayak gitu, orang lain juga bisa, aku juga bisa gitu. Nah jadi dia tuh sakit hatinya tuh karena itu, jadi tidak dihargai karena diremehkan, dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia peroleh. Karena ketika seseorang misalnya melakukan sesuatu, ya udah berhasil melakukan sesuatu, paling tidak dia mendapat suatu imbalan gitu. Maksudnya kalau ini dalam karir ya mungkin bonus, mungkin kenaikan gaji misalnya, atau mungkin kenaikan jabatan, atau jika ini di dalam relationship harusnya ya dia dapat penghargaan gitu, dapat dapat apa ya, pengakuan lah, tapi dia tidak mendapatkan itu, dia tidak mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Jadi ada ketidakadilan yang dia alami, padahal dia udah memberikan yang terbaik, dia udah melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya, tapi dia tidak mendapatkan haknya. Entah hak ini berupa material things, berupa materi, atau juga hak berupa pengakuan, rasa terima kasih, penghargaan kayak gitu. Jadi dia sakit hati karena mendapat perlakuan yang tidak adil, yang harusnya dia dihargai dari hasil jerih payahnya, tapi justru dia diremehkan, diabaikan. Malahan di level beratnya dia dibanding-bandingkan, alah sekerja segitu doang orang lain juga bisa gitu. Nah dia sakit hati di situ. Jadi jika ini adalah pasanganmu gitu, atau mungkin ini mantan pasanganmu, ya kamu lihat lagi apakah kamu yang membanding-bandingkan dia dengan orang lain, apakah kamu yang tidak menghargainya. Jika benar, coba ubah situasi kalian dengan mungkin kamu minta maaf, atau kamu juga koreksi diri untuk tidak lagi membandingkan dia dengan orang lain. Jadi kamu juga harus berusaha lebih menghargai dia gitu, karena sebenarnya si dia ini orang yang paling difikirkan oleh teman-teman di tebaran pertama ini adalah orang-orang yang ulet, orang-orang yang rajin, orang-orang yang berkemampuan hebat, tetapi karena dia tinggal atau dia hidup di daerah yang tidak mendukung atau tidak mengapresiasi kapabilitasnya, ya dia jadinya stuck gitu, mandek gitu, nggak berkembang lagi. Padahal sebenarnya dia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam apapun yang dia geluti. Nah, kamu sebagai pasangan misalnya, atau kamu sebagai rekan, atau kamu sebagai calon pasangan, kamu harus bisa memahami orang-orang ini dengan cara mendukungnya, memberi apresiasi, penghargaan yang dia butuhkan. Karena terkadang support system itu sangat penting untuk kita gitu. Ketika sekuat apapun kita gitu, tapi kalau kita tinggal di daerah yang
tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, ya itu nggak akan, ya mungkin bisa tetap berkembang, cuman nggak akan optimal, nggak akan berbeda orang-orang yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan tidak kondusif gitu. Jadi jika ini adalah pasanganmu gitu, atau calon pasanganmu, atau mungkin teman baikmu, cobalah memahami bahwa dia ini sebenarnya orang yang sangat capable, orang yang sangat passionate, orang yang memiliki kehebatan dalam segala bidang yang dia geluti. Dia hanya terluka, sakit hati karena pernah dikecewakan, bukan dikecewakan ya, pernah diabaikan, pernah tidak dihargai, pernah mendapat perlakuan yang tidak adil, tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Padahal dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi dia sakit hati aja gitu. Misalnya nih, biasanya saya menerima beberapa klien itu pasangannya sebenarnya sudah berusaha memberikan love language, dia memiliki love language yang berbeda darinya gitu. Jadi berusaha menunjukkan kasih sayangnya itu dalam berbagai bentuk. Tapi karena si pasangannya ini nggak menyadari, ya akhirnya dia akan ngerasa terus-terusan kurang. Padahal udah berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, tapi pasangannya tidak menghargai itu. Akhirnya apa? Berubahlah hubungan yang semula harmonis menjadi gersang, menjadi hambar gitu. Padahal sebenarnya hanya gara-gara tidak ada penghargaan, tidak saling memahami love language masing-masing. Nah, untuk teman-teman di tebaran satu ini juga gitu. Jadi sebenarnya pasanganmu atau orang yang paling kamu pikirkan saat ini tuh hanya merasa sakit hati karena dia merasa sudah melakukan yang terbaik tapi tidak mendapatkan haknya. Entah hak ini berupa material things atau juga hak berupa penghargaan. Jadi jika hubungan kalian masih kondusif, masih belum berakhir gitu, cobalah untuk lebih menghargai orang ini gitu. Setidaknya berikan apa yang memang menjadi haknya. Entah kamu mengucapkan terima kasih, entah kamu juga melakukan hal yang sama. Sebagai wujud saling menghormati gitu. Jadi pelan-pelan dia juga bisa heal, bisa sembuh dari sakit hatinya. Kamu pun juga akan lebih ayem karena kamu akhirnya memahami, oh ternyata dia sakit hati kalau nggak dihargai, dia sakit hati kalau dibanding-bandingkan. Mungkin kamu niatnya nggak membandingkan yang jelek gitu ya, maksudnya kamu nggak berniat jahat gitu, tapi dia sakit hati, kenapa harus dibandingkan dengan orang lain? Padahal bunga yang satu dengan satunya itu memiliki keindahannya masing-masing, walaupun warnanya beda gitu. Oke? Panjang ya. Jadi luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling dipikirkan teman-teman yang memilih tebaran pertama. Lukanya yaitu tentang ketidakadilan, tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, padahal sudah melakukan yang terbaik tapi diremehkan, diabaikan, bahkan dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Oke? Itu tadi untuk tebaran pertama. Kita lanjut. Luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling difikirkan teman-teman yang memilih tebaran kedua. Bisa pasangan, calon pasangan, atau juga mantan pasangan gitu. Jadi apa sih luka hatinya sampai dia mungkin memiliki sifat atau sikap yang cukup mengganggu kalian. Oke. Ada High Priestess sama apa ini? Eight of Cup. Oke. Jadi luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling kamu pikirkan saat ini teruntuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Jadi luka hatinya dia ini adalah kesepian. Dia merasa sering kesepian, merasa gak punya siapa-siapa, ngerasa hidup sendiri, ngerasa gak punya orang yang sayang sama dia, gak punya orang yang bersedia untuk menemani perjalanannya gitu. Jadi
sakit hatinya itu karena itu tadi dia ngerasa di sini tuh hidup sendiri sebatang kara, nggak punya siapa-siapa yang ngertiin dia, nggak punya siapa-siapa yang mendukung dia gitu. Mungkin keluarganya lengkap, mungkin juga punya pasangan, tapi dia masih tetap merasa sendiri, sepi gitu rasanya. Jadi dia tuh ngerasa nggak punya siapa-siapa, dia merasa hanya ada dirinya sendiri gitu, atau di level beratnya dia ngerasa dia pun kehilangan dirinya sendiri gitu, nggak punya siapa-siapa. Mungkin keluarganya tuh ada buat dia setiap hari, tapi keluarganya itu nggak bener-bener hadir gitu buat dia, nggak bener-bener memahami keinginannya, nggak bener-bener mensupport atau mendukung setiap keputusannya dia. Jadi dia tuh ngerasa kehidupannya itu terombang-ambing gitu, bingung mau kemana, mau mencapai apa, tujuannya apa, landasannya apa, atau visi misinya apa tuh dia bingung. Hidupnya tuh sering terombang-ambing, sering galau, sering moody, ya karena itu tadi ibaratnya dia nggak punya pegangan, dia nggak punya semangat, ngerasanya tuh kayak useless aja, kayak ngapain sih hidup tuh ibaratnya tuh gitu, nggak, ya itu tadi nggak punya visi misi, nggak punya pandangan nanti mau jadi apa, nanti mau ngapain, karena mungkin sedari kecil dia terbiasa sendirian gitu. Sendirian ini bukan hanya fisik tapi juga mentalnya, pikirannya, hatinya tuh ngerasa sepi gitu. Mungkin orang tuanya tuh sebenarnya ada buat dia, cuman nggak bener-bener hadir gitu. Ya kalau zaman sekarang sih anaknya manggilin, tapi orang tuanya sibuk main HP, misalnya tuh kayak gitu. Jadi si anak ini, si dia ini yang kamu pikirkan untuk teman-teman di tebaran kedua ini ngerasa sepi, ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya siapa-siapa. Jadi dalam pengambilan keputusan tuh dia bingung, harus gimana, harus berdasarkan apa, tujuannya tuh apa, dia bingung gitu. Jadi walaupun di keramaian gitu, dia mungkin waktu di kelas atau waktu di kantor dia tuh ya ketawa, orang ketawa dia ikut ketawa, cuman dalam hatinya tuh sepi gitu, kayak ada yang kosong dalam diri. Jadi dia ngerasa ada lubang di dalam dirinya, cuman dia juga nggak tahu itu apa. Kalau ini pasanganmu, biasanya kamu akan ngerasain kayak nggak nyambung gitu komunikasinya. Jadi mungkin pasanganmu tuh nggak terbuka sama kalian. Dia nggak yang aneh-aneh gitu, dia nggak yang nakal, dia nggak cheating gitu, bukan. Cuman kalian ngerasa kayak nggak nyatu aja sama dia, kamu ngerasa nggak nyatu sama dia, ya karena itu tadi, uh, dia tuh seperti tersesat di dalam dirinya sendiri gitu loh, karena mungkin dulunya dia pernah diabaikan gitu, atau bisa juga ini cinta sepihak gitu, dia pernah mungkin pasangan pertamanya yang sangat dia sayangi tapi nggak terlalu mempedulikan dia, jadi akhirnya cinta sepihak itu juga bisa. Pokoknya intinya luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling difikirkan oleh teman-teman di tebaran kedua ini adalah kesepian, sendirian. Dia sering terombang-ambing, dia sering bingung, sering galau, sering moody, jadi dia nggak tahu maunya apa. Ini juga ditandai dengan sifatnya yang pelin-pelan, nggak bisa komitmen, dan kayak belut gitu loh, nggak bisa dipegang omongannya gitu, karena sebenarnya dia sendiri tuh bingung, dia bukannya mau mempermainkan kamu gitu, dia nggak tegas itu ya karena dia bingung sama dirinya sendiri gitu. Dia karena dia sendiri, udah lama sendiri, bukan hanya fisik ya, maksudnya jiwanya, mentalnya, pikirannya tuh karena terbiasa sendiri, kesepian gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa tegas, dia nggak punya prinsip yang jelas di dalam hidupnya, tujuan hidupnya pun nggak jelas. Akhirnya dia pun tidak bisa tegas di dalam hubungan kalian gitu. Jadi mungkin hubungan kalian tuh muter-muter di situ-situ aja, stuck gitu. Atau mungkin yang sudah berumah tangga ini juga dia susah ditebak gitu, susah ditebak karena ya itu tadi, dia bingung sendiri gitu. Kamu sama dia tuh kayak nggak nyambung gitu, kayak nggak nyatu. Sebenarnya dia bukan mau menggantungkan kamu, enggak. Dia sebenarnya orang-orang di tebaran kedua ini yang paling difikirkan oleh teman-teman di tebaran kedua ini adalah orang-orang yang bingung aja, yang kehilangan arah, yang masih tersesat gitu, karena dia terbiasa mungkin dari kecil sendiri.
orang tuanya, keluarganya nggak bener-bener hadir gitu buat dia, nggak bener-bener dengerin, nggak bener-bener memahami dia. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang kesepian gitu, lonely. Jadi walaupun dia di keramaian tapi ngerasanya tuh dia sepi, dia berasa hidup sendiri walaupun dia mungkin punya pasangan, tapi jiwanya tuh masih kesepian gitu loh. Jadi luka hatinya itu dia kesepian, dia ngerasa selalu sendiri di dalam hidupnya gitu. Jadi kalau ini hubungan kalian masih berlangsung ya, dalam artian belum putus, coba untuk mengajak dia bereksplorasi, mengungkapkan atau mengekspresikan diri melalui hal-hal yang dia sukai. Jadi kamu nemenin dia untuk ngelakuin hal-hal baru yang sekiranya bisa untuk dia mengekspresikan diri gitu. Jadi dia bisa belajar lebih terbuka lagi, lebih mengenali dirinya lagi gitu. Dengan kamu sepenuhnya hadir, dengan kamu sepenuhnya mendengarkan dia. Jadi dia sedikit demi sedikit akan ngerasa kalau oh aku nggak sendiri gitu, oh aku ternyata ada orang yang peduli sama aku, ternyata pasanganku peduli sama aku, ternyata pasanganku mau memahami aku gitu. Jadi dia pelan-pelan akan sembuh gitu ya. Prosesnya akan lama, cuman bisa lah diusahakan gitu. Ini kalau hubungan kalian masih berlangsung ya. Jadi kamu bisa membantu dia menyembuhkan luka hatinya, yaitu tadi dengan menemani dia atau mungkin juga memfasilitasi dia untuk mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan. Pelan-pelan, sabar, yang penting luka hatinya bisa sembuh pelan-pelan. Jadi biasanya orang-orang yang pendiam, orang-orang yang introvert, yang kayak nggak nyambung aja ngobrol sama kita, padahal aslinya dia butuh bantuan gitu, kayak butuh temen untuk didengarkan, dipahami gitu. Oke, itu tadi luka hatinya untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Sekarang kita lanjut ke tebaran ketiga. Jadi luka hati yang dimiliki olehnya, luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling difikirkan teman-teman di tebaran ketiga. Ada inner wisdom. Kita lihat detailnya ini tentang apa. Luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling difikirkan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Jadi bisa luka hati pasanganmu, luka hati mantan pasanganmu, luka hati calon pasanganmu, bisa juga gitu. Jadi oke. Apa ini? Three of Swords sama satu lagi Ace Pentacle. Oke, jadi luka hati yang dimiliki olehnya untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga adalah cheating. Jadi mungkin dia pernah dikhianati, dia pernah ditikung, dia pernah ditusuk dari belakang, dia pernah diduakan, dia pernah ditinggalkan, dia pernah dikecewakan. Ya intinya dikhianati gitu. Nggak cuma oleh pasangan, tapi bisa juga oleh keluarga, oleh teman. Udah percaya banget sama orang, ternyata orang itu dusta, orang itu nipu, orang itu justru menyakiti dia, orang itu justru nusuk dari belakang gitu. Jadi dia kecewa karena kepercayaannya pernah dirusak, kepercayaannya pernah dikecewakan, kepercayaannya pernah dipatahkan oleh seseorang gitu. Jadi jatuhnya ini adalah orang-orang yang punya trust issues. Jadi masalah kepercayaan, sulit percaya ke orang lain karena dia pernah dikecewakan. Jadi entah ini pasanganmu, entah ini mantan pasanganmu, entah ini calon pasanganmu, orang-orang di tebaran ketiga ini, dia yang paling kamu pikirkan adalah orang-orang yang punya luka hati tentang pengkhianatan. Dikecewakan karena sudah percaya banget sama seseorang, tapi orang tersebut ternyata malah mengkhianati dia, nusuk dari belakang, nipu, curang, cheating, infidelity gitu. Jadi ya dia sama kamu pun mungkin gak akan terlalu percaya, bawaannya curigaan, bawaannya ngambekan, bawaannya
suka marah, bawaannya protektif, yang over posesif gitu, over protektif gitu. Dia sebenarnya nggak niat mau nyiksa kamu gitu, dia hanya punya luka hati, dia takut ditinggalkan lagi, dia takut dikhianati lagi, dia takut kepercayaannya dirusak lagi. Bisa juga orang-orang di tebaran ketiga ini orang-orang yang sulit membuka diri kepada orang baru gitu. Takutnya dia udah sembuh gitu, maksudnya dia merasa udah nggak sakit hati lagi, dia udah berhasil ngebangun kepercayaan dirinya lagi, ternyata dihancurkan lagi. Dia takut itu terjadi, makanya dia membangun tembok yang setinggi-tingginya supaya nggak ada lagi orang yang bisa mengkhianati dia. Jadi dia berusaha sebisa mungkin untuk selalu menjaga dirinya sampai-sampai dia tidak sadar bahwa dia sudah menutup dirinya. Jadi dia takut banget mau memulai hubungan baru, takut banget mau percaya sama orang lagi karena ya tadi kepercayaannya pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah ditusuk dari belakang, pernah dikhianati lah intinya. Jadi luka hati orang-orang yang paling kalian pikirkan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga itu tadi, sakit hati karena pernah dikhianati, dicurangi, dijahati, sudah percaya dan menjalin hubungan baik, ternyata justru dia ditikung, dia justru dijahatin, dia dikambing hitamkan, dia justru dicurangi gitu intinya. Jadi mungkin saat ini dia takut untuk terbuka sama kamu, dia takut untuk membuka hatinya buat kamu karena itu tadi, dia takut sakit hati lagi. Atau di kasus lain bisa aja dia udah mau nih membuka diri, udah punya pasangan lagi, tapi sifat jeleknya adalah dia overprotective, dia nggak mau dia nggak gampang percaya gitu, dia khawatiran, dia curigaan. Atau juga bisa jadi gini, karena dia takut dikhianati, akhirnya dia mengkhianati dulu gitu. Sekiranya kamu mulai susah dihubungi, sebenarnya kamu karena sibuk aja, atau karena kamu lagi kecapean kerja, atau kamu lagi sakit, dia mikirnya udah aneh-aneh, akhirnya daripada aku diselingkuhin duluan, mending aku selingkuh duluan deh. Itu juga bisa gitu. Jadi intinya luka hatinya tuh itu, dikhianati, udah percaya tapi kepercayaannya dirusak, akhirnya itu menjadi atau melatar belakangi sifat dan sikapnya saat ini. Jadi kalau kamu ngerasa pasanganmu, teman baikmu, atau siapapun itu kok ada yang gak beres gitu sama sikapnya, coba diteliti lagi, dilihat lagi sebenarnya apa sih yang melatar belakang itu, atau jangan-jangan memang dia punya luka hati gitu. Jadi kalian juga bisa lebih memahami orang ini, jadi hubungan yang kamu bina itu akan lebih baik gitu. Jadi itu tadi untuk luka hati orang yang paling difikirkan teman-teman di tebaran ketiga. Seperti biasa, kita tutup reading ini dengan sebuah kesimpulan. Jadi luka hati yang dimiliki oleh orang-orang yang paling difikirkan olehmu. Jadi luka hatinya tuh apa sih yang perlu kamu tahu gitu. Luka hati, trauma, kekecewaannya siapa ya, orang yang paling kamu pikirkan, entah ini pasanganmu, mantan pasanganmu, calon pasanganmu, atasanmu, atau teman baikmu. Jadi ini juga bisa membantu kamu untuk memiliki insight yang lebih luas lagi, pemahaman, pengertian yang lebih besar lagi, sehingga hubungan kalian tuh bisa lebih harmonis gitu. Yang pertama, luka hati orang-orang yang difikirkan teman-teman yang memilih tebaran pertama tadi adalah tentang usaha kerasnya tidak dihargai. Jadi perjuangannya ini tidak mendapatkan hak, padahal dia sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi dia tidak mendapatkan haknya. Jadi perjuangannya tuh berasa sia-sia karena bukannya dihargai tapi justru malah dibanding-bandingkan. Jadi dia hatinya terluka karena dia tidak mendapatkan keadilan. Dia sudah mengeluarkan effort yang sedemikian besarnya tapi dia tidak mendapatkan hasil, atau dia tidak mendapatkan buah dari jerih payahnya. Entah itu duniawi, misalnya kenaikan gaji, dapat bonus, kenaikan jabatan, atau juga tentang
penghargaan, rasa terima kasih, apresiasi, kayak gitu. Nah, dia sakit hati karena usahanya tuh nggak dihargai, berasa sia-sia gitu. Jadi itu tadi, dia sakit hati karena tidak dihargai gitu. Jadi dia mendapat perlakuan yang tidak adil, dia yang usaha keras, dia yang banting tulang, tapi orang lain yang menikmati. Sedikit aja dia nggak dapat gitu. Makanya dia ngerasa unmotivated gitu. Jadi motivasinya tuh ngedrop karena dia males aja. Nanti aku berjuang lagi capek-capek, hasilnya pasti nggak dihargai lagi. Mending nggak usah usaha aja, sekalian aja aku stuck kayak gitu. Luka hati yang dimiliki oleh teman-teman, luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling difikirkan oleh teman-teman di tebaran kedua. Nah, sampai belepotan ngomongnya. Adalah tentang kesepian. Dia ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada yang memahami dia, ngerasa nggak ada yang mensupport dia gitu. Jadi walaupun ada keluarganya, walaupun dia punya pasangan, tapi hatinya tuh sepi gitu, kesepian. Jadi dia nggak punya tujuan hidup yang jelas, visi misinya ngeblur, dia nggak punya clarity sama sekali tentang kehidupannya. Akhirnya dia pun jadi orang yang pelin-pelan, nggak punya ketegasan, nggak punya, dia bingung gitu mau berkomitmen gimana, karena dia sendiri juga ibaratnya tersesat di dalam dirinya sendiri gitu. Jangan luka hati yang dimiliki oleh orang yang paling difikirkan teman-teman yang memilih tebaran ketiga tadi adalah tentang pengkhianatan. Dia udah percaya sama seseorang tapi ternyata kepercayaannya dikhianati, dicurangi, ditusuk dari belakang, diadu domba, dikambing hitamkan. Intinya dia dicurangi, dikhianati gitu. Entah dia diselingkuhi, dimadu, atau mungkin dia ditinggalkan demi orang lain, demi hal lain yang lebih baik gitu. Jadi dia sakit hati karena itu tadi, dikhianati, pengkhianatan gitu. Oke, itu tadi kesimpulannya. Luka hati yang dimiliki oleh bisa pasanganmu, mantan pasanganmu, calon pasanganmu, siapapun orang yang paling kamu pikirkan saat ini. Bacaan ini diharapkan bisa membantu kalian untuk lebih memahami orang yang paling kalian pikirkan tadi. Jadi harapannya bisa membantu kalian untuk lebih bisa menerima, berusaha memahami orang-orang penting dalam hidup kalian gitu. Karena siapa tahu sifatnya yang ngeselin, sikapnya yang menjengkelkan itu ada alasannya. Jadi kalian gak langsung menghakimi dia, gak langsung memberikan penilaian buruk, gak langsung meninggalkan dia, tapi kalian juga berusaha mencari tahu dulu, berusaha dulu untuk mengubah keadaan. Siapa tahu bisa diperbaiki, siapa tahu kalian bisa membantu dia menyembuhkan luka hatinya. Akhirnya kalian sama-sama bertumbuh menjalin hubungan yang lebih baik. Entah ini hubungan love life atau hubungan asmara, atau bisa juga hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan juga bisa. Karena reading ini bersifat general, jadi akan membaca energi kolektif dari viewers. Semoga bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya. Untuk konsultasi privat, untuk reading personal, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ untuk booking sesi personal. Kurang lebihnya saya mohon maaf di reading kali ini. Semoga reading ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.